jemaat sekalian, hari ini adalah Minggu Advent kedua, dan kita memperingati kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia yang lahir di kandang domba adalah penasehat yang ajaib. Hikmatnya melampaui semua pengetahuan manusia. Hikmatnya menuntun dan mengarahkan hidup kita, umatnya. Sebagai tanda memasuki Minggu Advent kedua, Bapak dan Ibu Titus Kurniawan menyalakan lilin Advent kedua yang melambangkan pertobatan manusia berdosa. Hal ini sekaligus mengajak kita yang sudah bertobat untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, dan kita akan menyaksikan keagungan dan kemuliaannya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdiri. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam doa teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Sebab seorang anak telah lahir di dunia. Dia adalah juru selamat, Yesus yang ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menaikkan pujian saat ku menyembah. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita yang perkasa. Memujimu Tuhan, saat memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja di hidupku. Saat Bamu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah.
pujimu, kau rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sembah dan puji Dia, Tuhan. sembah dan puji Dia, Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang perkasa, Raja damai. Hanya di dalam-Mu saja Tuhan, kami bisa merasakan hadirat-Mu. Kami bisa merasakan penebusan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kayu salib-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sebab kami tahu kami adalah orang yang berdosa. Tapi kami mau untuk dipulihkan, untuk datang ke hadirat-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berita anugerah terambil dari Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari bersama dengan di gereja di segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mau bersorak-sorak untuk Tuhan, sebab Dia Allah yang perkasa, Dia Raja di atas segala raja. Allah perkasa. namun karena
Tuhan. Lewati badai aku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat dadaku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Dengan firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Dengan firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. 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 Allah memang perkasa. Pada saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan, biarlah Allah berbicara kepada kita. Sebab Dialah Allah yang kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, Dia ciptakan seisi dunia. atur segala masa kehidupan kita. Atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, tiba saatnya sekarang kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Tuhan sendiri yang akan menolong kami di dalam kami mengerti kebenaran firman-Mu ini. Hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, kiranya Tuhan berkenan mengurapi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan ingin katakan.
kepada kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang berkaitan dengan Natal, yaitu temanya adalah penasehat ajaib. Nah, sebagai landasan daripada firman yang akan kita renungkan hari ini, mari kita bersama-sama melihat di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam kehidupan kita ini kadang-kadang diperhadapkan seperti kita berdiri di persimpangan jalan, dan kita harus memutuskan ke arah mana kita ini akan berjalan. Nah, saudara-saudara sekalian, masalahnya kadang-kadang arah yang kita harus tempuh itu tidak kita ketahui dengan jelas. Apakah kita harus ke sebelah utara, atau kita harus berjalan ke sebelah timur, ke sebelah barat, atau ke sebelah yang lainnya. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam persimpangan inilah ketika kita tidak mengetahui, saudara, kita perlu bertanya kepada orang yang mengetahui. Nah, saya kira kalau zaman sekarang ini dengan adanya Google Map itu, kita akan lebih mudah jalan mana yang akan kita tuju dengan melihat Google Map itu. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, berbeda dengan kehidupan yang nyata. Ada banyak keputusan-keputusan yang sulit untuk kita ambil. Misalnya, keputusan di dalam sekolah. Khususnya mungkin kita yang punya anak yang masih SD, yang mau masuk di kelas SD. Saudara, kita bertanya, mau ke SD mana? SD negeri atau SD swasta? Dan lain sebagainya. Ada begitu banyak pertimbangan. Kemudian kalau kita menentukan masa depan dengan masalah keluarga kita, ya mungkin bagi yang sekarang ini lagi jomblo akan menentukan kemana atau siapa yang akan menjadi pilihan. Saudara-saudara sekalian, di dalam kondisi-kondisi seperti itu, kadang-kadang kita tidak tahu mana yang paling cocok dengan kita. Dan kadang-kadang di dalam kenyataannya ketika kita sudah berjalan, ternyata putus di tengah jalan. Nah, itu menunjukkan bahwa itu bukan pasangan kita. Lalu bagaimana sebenarnya supaya kita ini tidak salah melangkah? Saudara, kita perlu memiliki seorang yang bisa menunjukkan jalan itu, supaya kita ini tidak salah di dalam mengambil satu keputusan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur karena di dalam kehidupan kita ini memiliki Tuhan Yesus
Dia adalah Allah yang mau datang dari surga kepada manusia yang ada di bumi ini. Dari surga yang mulia kepada manusia di bumi yang penuh dengan kehinaan, yang penuh dengan dosa. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan kita yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus itu, Dia adalah seorang bukan hanya sebagai Tuhan, tetapi Dia juga adalah penasehat. Sebagai juru selamat, Dia itu juga adalah seorang penasehat. Di dalam kitab Yesaya dikatakan Dia adalah seorang penasehat yang ajaib. Dia adalah penasehat yang ajaib. Nah, saudara-saudara sekalian, mari coba kita lihat sejenak bagaimana kita bisa tahu bahwa yang dimaksud dalam nubuatan kitab Yesaya ini, yaitu penasehat ajaib, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, coba kita perhatikan bahwa penasehat ajaib itu adalah Tuhan Yesus. Kalau kita meneliti tentang silsilah Tuhan Yesus, nah, saudara, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah keturunan daripada Raja Daud, raja yang sangat terkenal itu. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa kerajaan Daud, pemerintahannya itu akan kekal selama-lamanya. Dan dari keturunan Daud inilah akan datang seorang Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Dia memiliki gelar ada 4 ya, dan salah satunya itu gelarnya adalah Sang Penasehat Ajaib. Nah, saudara-saudara sekalian, dari silsilah Tuhan Yesus itu kita membaca di sana bahwa pada akhirnya kalau diurut-urut itu kemudian Tuhan Yesus itu memang ternyata adalah keturunan dari Raja Daud. Memiliki garis keturunan dari Raja Daud secara harafiah. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu jelas bahwa karena Nabi Yesaya mengatakan bahwa kerajaan tahta Daud, ya, dari keturunan Daud itu nanti akan muncul Sang Mesias itu, maka jelas karena Tuhan Yesus adalah keturunan Daud, maka Dia layak disebut sebagai Sang Mesias itu yang dimaksudkan oleh Yesaya. Tetapi tidak cukup hanya itu. Saudara, kalau kita perhatikan bahwa pemerintahan Tuhan Yesus itu bersifat kekal. Saudara, pemerintahan di tangan Tuhan Yesus itu bersifat kekal dan selama-lamanya. Nah, kita juga mengerti di sini bahwa pemerintahan daripada kerajaan surga yang dipimpin oleh Tuhan Yesus itu tidak terbatas hanya pemerintahannya selama Dia hidup di dunia ini sebagai Raja Damai itu, ya. Tetapi setelah Dia mati di atas kayu salib, kemudian ketika Dia bangkit, maka Dia memegang tahta kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan surgawi yang menyangkut kerajaan di dunia ini, kerajaan Allah yang ada di dalam dunia ini. Jadi yang kedua ini adalah karena kerajaannya kekal dan Tuhan Yesus lah yang memiliki tahta yang kekal di surga yang mulia itu, maka Tuhan Yesus semakin menguatkan bahwa Yesuslah yang dimaksudkan oleh Yesaya sebagai Mesias itu. Nah, saudara-saudara sekalian, tidak hanya itu, dan yang lebih menguatkan lagi bahwa kalau Yesus itu adalah Sang Mesias, Yesus itu adalah Sang Mesias yang disebutkan oleh Nabi Yesaya yang menjadi penasehat ajaib itu adalah karena Roh Tuhan
ada padanya. Ya, saudara, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 3 ayat 16, yaitu di dalam peristiwa Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Saudara, ketika Tuhan Yesus keluar dari sungai Yordan, maka pada waktu dia dibaptiskan itu, kita melihat bahwa sesudah Tuhan Yesus keluar dari air setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka kemudian dikatakan bahwa langit terbuka. Di situ di dalam Matius dikatakan sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini juga sekaligus menggenapi apa yang dikatakan oleh nubuatan Nabi Yesaya. Dari fakta-fakta di atas jelas bahwa Yesuslah yang merupakan keturunan Daud yang menjadi Mesias. Saudara, kita melihat bahwa di sini karena Tuhan Yesus ada Roh Allah, maka di dalam dirinya itu ada kekekalan. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus selain sebagai Mesias yang artinya diurapi, ia juga memiliki gelar yaitu penasehat ajaib. Saudara, tidak berlebihan jika Tuhan Yesus disebut sebagai penasehat ajaib, sebab di dalam kenyataannya memang dia memiliki kapasitas yang demikian. Saudara, kalau kita datang kepada seorang penasehat, tentu penasehat yang kita datang itu orangnya bukan orang sembarangan. Dia memiliki kriteria-kriteria tertentu. Misalnya dia memiliki hikmat. Nah, dengan hikmat yang benar, yang hebat itu akan membuat kita ini mudah untuk menjalankan atau mendapatkan jalan keluar. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus itu memiliki hikmat yang sangat luar biasa. Saudara, kita lihat ya, di dalam pelayanan Tuhan Yesus ketika mengabarkan Injil kepada para pengikut-pengikutnya. Ya. Saudara, di situ ada orang-orang Farisi ya, yang mendengar tentang Tuhan Yesus. Saudara, mereka memberikan satu pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya ingin menjebak Tuhan Yesus. Karena itu pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang secara manusia itu sulit untuk dijawab. Tetapi apa yang kita lihat di sana, Tuhan Yesus dengan hikmat yang sangat luar biasa dikatakan bahwa dia sanggup membungkam orang-orang Farisi, ya, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini dapat kita lihat di dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Jadi setelah Tuhan Yesus membungkam orang-orang Saduki itu, maka orang-orang Farisi ini berusaha mencari celah-celah di mana Tuhan Yesus memiliki kelemahan. Namun mereka dapatkan justru Tuhan Yesus menunjukkan hikmat yang luar biasa dengan jawaban-jawaban yang diberikan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Saudara, selain Tuhan Yesus memiliki hikmat yang sangat luar biasa sebagai seorang penasehat, maka
Tuhan Yesus itu juga memiliki pengetahuan yang tidak terbatas. Tuhan Yesus memiliki pengetahuan, bukan hanya pengetahuan tentang apa yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi, tetapi bahkan yang belum terjadi pun atau hal-hal yang tersembunyi pun Tuhan Yesus itu sudah tahu. Saudara, kalau kita lihat ya, bagaimana ketika Tuhan Yesus ya, dia mengetahui pikiran-pikiran yang belum sempat diucapkan atau yang tidak terucapkan oleh orang-orang yang berusaha mencari kelemahan Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka yang masih tersembunyi itu, yang tidak terucapkan. Dalam Matius pasal 12 ayat 25 dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Saudara, perhatikan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Saudara, Tuhan Yesus tahu, pengetahuannya itu tidak terbatas. Apa yang tersembunyi di dalam pikiran manusia pun Tuhan Yesus sudah tahu. Dia juga tahu ketika Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Padahal waktu itu Petrus tidak pernah merancangkan, tetapi Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Petrus. Tuhan Yesus juga tahu bagaimana apa yang ada di dalam pikiran Yudas. Karena itu dia tahu ketika Yudas ingin mengkhianati, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada murid-muridnya siapa, bahwa di antara mereka itu ada satu orang yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tahu apa yang akan terjadi sebelum bait Allah itu runtuh. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak lama lagi satu batu bata tidak akan tertumpuk di atas batu bata yang lainnya. Saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu memiliki pengetahuan yang tidak terbatas. Dia tahu apa yang dulu pernah terjadi, apa yang sekarang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Tuhan Yesus itu sudah tahu semuanya. Saudara, dengan memiliki hikmat yang luar biasa dan pengetahuan yang tidak terbatas, saudara, bukankah itu menjadi syarat yang utama yang akan membuat kita ini ketika kita meminta nasihatnya kepada orang-orang yang memiliki kapasitas yang seperti demikian itu, bukankah kita akan mudah untuk mendapatkan jalan keluarnya? Nah, saudara-saudara sekalian, yang menjadi pertanyaannya itu adalah begini. Maksud saya begini, ketika orang-orang Kristen meminta pertolongan Tuhan, maka dia pasti akan mendapatkan jawaban dari Tuhan dan jalan keluar yang terbaik. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaannya itu adalah begini. Kalau Tuhan Yesus itu telah memenuhi syarat sebagai penasehat yang ajaib sesuai dengan jabatannya sebagai penasehat yang ajaib. Nah, kenapa orang-orang yang percaya kepadanya tidak jarang di antara mereka itu ada yang mengalami kegagalan? Ya, kalau kita melihat sekarang ini bagaimana ekonomi yang begitu jatuh ini, saudara, orang-orang Kristen pun juga jatuh.
di dalam masalah ekonomi ini. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang Kristen yang mereka pada akhirnya gulung tikar. Nah, saudara-saudara sekalian, yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa kegagalan manusia seringkali itu yang terjadi bukan karena kesalahan terletak pada Tuhan Yesus yang sang penasehat ajaib itu, tetapi oleh karena keterbatasan manusia di dalam mengerti hikmat Allah. Kegagalan manusia oleh karena keterbatasan manusia memahami nasihat Allah, itulah yang seringkali menjadi kegagalan utama manusia. Saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering merasakan bahwa apa yang dianggap oleh manusia baik itu ternyata belum tentu itu yang terbaik pada pemandangan Allah. Sebaliknya, rancangan terbaik yang sudah disiapkan Allah kadang-kadang juga belum tentu bisa dianggap baik oleh manusia. Nah, di sini kita melihat saudara-saudara sekalian, kalau manusia memandang apa yang direncanakan oleh Allah, ya, kalau manusia memandang apa yang direncanakan oleh Allah itu belum tentu baik pada pemandangan manusia. Itu disebabkan karena manusia sangat terbatas di dalam mengerti hikmat Allah. Demikian juga sebaliknya, ketika manusia menganggap bahwa ini rencananya sudah baik, tetapi ketika ketika Allah memandang bahwa rancangan manusia itu tidak baik, maka itu terjadi oleh karena keterbatasan manusia di dalam membuat rancangan yang terbaik, dan Tuhan mengetahuinya. Karena itu di dalam Mazmur Tuhan mengatakan, Tuhan mengetahui rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa manusia itu merencanakan sesuatu, di dalam keterbatasannya merencanakan sesuatu, tetapi pada akhirnya gagal. Karena apa? Kadang-kadang karena tidak meminta pertimbangan Allah, dan Allah sudah tahu. Allah tahu. Nah, contoh yang nyata bahwa rancangan Allah itu adalah yang terbaik jika dibandingkan dengan rancangan manusia itu dapat kita lihat di dalam kehidupan Rasul Paulus. Saudara, Rasul Paulus itu menganggap bahwa kalau kesehatannya itu sempurna, maka dia bisa memberitakan Injil ke seluruh dunia dengan mudah dan dengan leluasa. Karena itu Rasul Paulus kemudian meminta kepada Tuhan sebanyak 3 kali. Dia berseru kepada Tuhan supaya duri dalam dagingnya, yaitu penyakit yang ada di dalam tubuhnya itu diangkat oleh Allah, sehingga dia bisa melakukan pelayanan itu dengan leluasa. Tetapi apa yang dipandang baik oleh Rasul Paulus itu ternyata tidak demikian. Kita melihat bahwa Allah kemudian tidak mengabulkan apa yang diminta atau apa yang dipandang baik oleh Rasul Paulus. Karena itu Tuhan tidak mengabulkan permintaan Rasul Paulus. Kenapa? Sebab Tuhan tahu kalau kesehatan Rasul Paulus itu sempurna, maka Rasul Paulus akan menjadi sombong. Sebab dia akan merasa bahwa semuanya itu oleh karena kekuatanku, aku bisa memberitakan Injil.
Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus menyadari bahwa di dalam keterbatasannya dia sangat memerlukan hikmat Allah. Karena itu Rasul Paulus pun kemudian menerima apa yang Tuhan pandang baik. Nah, saudara-saudara sekalian, yang kedua saudara-saudara sekalian, kenapa manusia itu seringkali gagal di dalam di dalam memutuskan sesuatu padahal dia memiliki penasehat yang ajaib itu. Nah, saudara-saudara sekalian, manusia gagal oleh karena mereka itu tidak taat kepada apa yang dipandang baik oleh Allah. Nah, salah satu kegagalan manusia yang menganggap dirinya Kristen adalah karena ketidaktaatan manusia kepada rancangan Allah. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Saudara-saudara sekalian, nah ini kedegilan hati manusia atau kejahatan manusia yang belum dilepaskan di dalam dirinya, itulah yang seringkali menghalang-halangi dia untuk melihat rancangan yang terbaik. Apalagi kalau dia itu sudah mempunyai ambisi. Ya, kadang-kadang seseorang itu mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan. Ya, ada orang Kristen yang ternyata dia juga jatuh dalam dosa korupsi, jatuh dalam dosa perzinahan. Kenapa? Oleh karena mereka hanya mementingkan nafsu mereka, kedegilan hati mereka, sehingga mereka kemudian mengabaikan nasihat firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, contoh yang sangat jelas bagaimana orang-orang Israel itu mengalami kegagalan, padahal pada waktu itu Tuhan sudah mengingatkan melalui Nabi Musa, yaitu ketika mereka berjalan di padang gurun. Saudara-saudara sekalian, pada waktu itu mereka karena marah dengan Tuhan, kecewa karena orang-orang Israel dihukum oleh Tuhan dalam perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Mereka dihukum bukan karena kesalahan Allah mengambil keputusan, tetapi oleh karena dosa-dosa mereka yang melanggar Allah itu. Tetapi mereka tetap kecewa kepada Tuhan. Di dalam kekecewaan itu kemudian mereka mengabaikan peringatan Tuhan, dan mereka berpikir bahwa mereka bisa ke tanah Kanaan tanpa pertolongan Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Tapi Musa pada waktu itu mengingatkan, kalau kalian pergi ke selatan, maka kalian akan mengalami kegagalan. Tetapi mereka ngotot, mereka pergi ke selatan. Kemudian dikatakan mereka akhirnya tercerai-berai oleh musuh. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah sudah mengingatkan mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, kita memiliki penasehat yang ajaib, dan kita patut bersyukur untuk hal itu. Tetapi di sini sangat diperlukan kepekaan kita kepada nasihat-nasihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana kita ini bisa mengerti nasihat-nasihat Tuhan di dalam kehidupan kita? Yaitu ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, itu akan menjadi landasan kita mengambil keputusan. Tidak cukup hanya itu, kita perlu berdoa supaya kita ini semakin jelas memahami nasihat-nasihat Tuhan yang ajaib itu, supaya kita tidak salah di dalam mengambil keputusan. Mari kita berdoa.
Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami bisa bersama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan sendiri yang akan menolong kami supaya di dalam kehidupan kami ini memiliki kepekaan kepada nasihat Tuhan melalui firman Tuhan yang kami renungkan, juga melalui bisikan Tuhan ketika kami berdoa di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya dengan kepekaan ini kami tidak salah di dalam mengambil keputusan, sebab kami mengambil keputusan sesuai dengan nasihat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami hari ini juga ingin berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan masalah-masalah keluarga, dengan masalah-masalah perekonomian, dengan masalah-masalah kesehatan, dan dengan masalah-masalah yang lainnya, di mana jemaat-Mu sulit dalam mengambil keputusan. Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kepada kami kepekaan. Ketika kami berdoa kepada Tuhan, berikanlah kami kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Ketika kami membaca firman-Mu, berikan kami kepada kami kepekaan untuk mengerti firman-Mu, sehingga kami sekali lagi tidak salah mengambil keputusan. Tolonglah seluruh jemaat-Mu ini ya Tuhan, tolonglah. Tolonglah juga untuk bangsa kami yang sampai saat ini harus terus berjuang berjuang mengalahkan COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah, berikanlah hikmat supaya bangsa kami ini bisa mengatasi wabah COVID-19 ini dengan baik, dan bangsa kami ini bisa segera terlepas, sehingga bangsa kami bisa membangun kembali, pulih kembali dari segala keterpurukan ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru dan doa kami yang kami panjatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur untuk sapaan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita sekali lagi tentang anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan saat ini kita akan mengingat lagi anugerah Tuhan lewat perjamuan kudus. Satu bagian firman Tuhan yang saya akan bacakan untuk kita sekalian, yang terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bapak Ibu Saudara, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua. Dan cara Allah menyelamatkan yaitu dengan cara Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan kematian Tuhan Yesus kita peringati dengan kita melakukan perjamuan kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini dengan kita menaikkan pujian salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya,
amatlah mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Engkau Allah yang peduli kepada kami orang yang berdosa ini. Engkau datang menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kisah Natal. Terima kasih juga untuk kisah kayu salib. Sebentar ya Tuhan, kami akan mengingat kematian-Mu. Kami mengingat misi-Mu, kami mengingat tujuan kedatangan-Mu melalui memecahkan roti dan meminum anggur. Karena itu ya Tuhan, berkatilah perjamuan kudus ini. Dan kami mau membawa setiap kami ya Tuhan, supaya diri kami boleh bercermin lagi di hadapan Tuhan, melihat diri kami di hadapan Engkau ya Allah yang kudus. Karena itu ya Tuhan, tiliklah kami semua, layakkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami bersyukur dan berkatilah perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus ini kita lakukan untuk kita mengingat anugerah dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dia datang ke dalam dunia dan Dia mati bagi kita di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua untuk bisa mengikuti perjamuan kudus dalam ibadah kita pagi hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, oleh karena aturan gereja, maka Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis dewasa ataupun DCD, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tidak terlibat terlebih dahulu dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu menahan diri terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu mengikuti katekisasi lalu dibaptis dan DCD, dan dalam perjamuan berikutnya kita akan bersama-sama semeja. Dan nanti ketika saya akan mengajak untuk kita membagikan roti dan anggur, saya mengundang nanti para ayah ataupun ibu untuk bisa membagikan roti dan anggur. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan disalib, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecahkannya. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah. Dan setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Tuhan Yesus mengambil cawan yang bersih anggur, lambang darahnya. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa manusia. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Dan setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Saya memberikan kesempatan bagi para ayah ataupun ibu untuk bisa membagikan roti dan anggur di rumah kepada anggota keluarga yang akan mengikuti perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita bersama mengangkat roti yang mengingatkan kepada kita tentang pengorbanan Tuhan. Sebelum kita memakannya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, di tangan kami memegang roti yang mengingatkan kepada kami tentang tubuh-Mu, ya Tuhan. Tubuh yang terluka, tubuh yang tercabik, tubuh yang menjadi korban penebusan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan perbuat. Sehingga ketika kami memandang lagi kepada salib Tuhan, ketika kami mengikuti perjamuan kudus ini, betapa tidak layaknya kami, ya Tuhan. Betapa besarnya cinta-Mu bagi kami, ya Tuhan. Karena itu Bapa, layakkan kami. Dan biarlah ketika kami makan roti ini,
Kami boleh diingatkan tentang komitmen kami untuk kami menggunakan tubuh kami untuk hidup bagi Engkau, ya Tuhan. Karena itu Bapa, terima kasih untuk roti ini, layakkan kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama memakan roti yang mengingatkan kita tentang tubuh Kristus. Mari kita bersama mengangkat cawan yang mengingatkan kita tentang darah Kristus. Sebelum kita meminumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tangan kami saat ini ada cawan yang berisi anggur. Anggur yang mengingatkan kami tentang darah-Mu. Darah yang tercurah, darah yang menetes, darah yang mengalir di Bukit Golgota. Darah penggantian, darah penebusan. Sekali lagi Tuhan, betapa tidak layaknya kami mengingat pengorbanan Tuhan ini. Begitu agung dan begitu mulianya. Tapi biarlah Tuhan, semua ingatan ini menyadarkan kami betapa kami mendapatkan cinta Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah semuanya ini Tuhan mendorong kami semua untuk kami mau menggunakan hidup kami hanya untuk Tuhan. Karena itu ya Bapa, layakkan kami. Dan kiranya ketika kami makan dan minum anggur ini, hati kami semakin buat untuk semakin menghormati Tuhan dan kami semakin hidup bagi Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, layakkan kami untuk meminum anggur lambang darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama meminumnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, yaitu untuk kami memecahkan roti dan menuangkan anggur. Kami sudah memakannya dan kami juga sudah meminumnya. Tuhan, kiranya ingatan akan kasih-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Ketika kami bergumul, ketika kami menghadapi tantangan kesulitan dalam hidup ini, ingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami tidak pernah sendirian. Ada Raja, ada Allah yang Immanuel, yang menemani kami, yang mendampingi kami, yang akan menolong kami memberikan jalan keluar atas semua pergumulan-pergumulan kami. Dan Allah, Raja yang akan memberikan ketenangan dan kedamaian bagi kami. Karena itu Tuhan, ingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian, ada Tuhan yang mendampingi kami. Dan kiranya Tuhan, ingatan akan kasih-Mu juga terus ada dalam perjalanan iman kami. Supaya ketika kami menghadapi godaan dan tantangan dalam hidup ini Tuhan, kami ingat untuk kami menjaga kekudusan kami. Bahwa kami sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Dengan harga yang amat sangat mahal. Ingatkan kami Tuhan bahwa hidup kami berharga adanya. Sehingga kami tidak menyalahgunakan tubuh. Kami tidak menyalahgunakan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Sebaliknya kami bisa menggunakan tubuh kami dengan sebagaimana mestinya. Karena itu ya Tuhan, tolong kami semua, supaya kami boleh menghormati Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan umat-Mu, ketika mereka dengan setia melayani, ada pergumulan, ada tantangan yang mereka hadapi, Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah teladan, kesetiaan untuk boleh melayani sampai pada akhirnya. Dan kiranya ini juga ketika kami mengikuti perjamuan kudus ini, hati kami dikobarkan lagi untuk kami boleh hidup bagi Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih
buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. 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 Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberi bagi Tuhan sebab Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Mari memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang ke rumah kita dan memohon berkat yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh, kebaktian selesai, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.